Halo, selamat malam saudara. Saya Yuliana Pratama bersama Anda di Buser hari ini. Sejumlah informasi kriminal pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Langsung kita jelang Buser selengkapnya. Ratusan warga dikejutkan penemuan sosok jasad diduga wanita di dalam sebuah koper hitam. Bagian wajah korban terluka parah. Korban diduga kuat dibunuh. Di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Cikedokan, Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar garis polisi yang terbentang pada Kamis siang. Garis polisi membatasi semak-semak yang terdapat koper hitam mencurigakan di sana. Koper ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Bekasi ketika tengah bertugas membersihkan sampah di jalan itu. Ya kan bukan koper pinggir jalan gitu. Karena kadang kekunci, saya nggak berani buka. Saya lapor lah ke korlap saya. Korlap saya lapor ke Polsek. Kecium aroma bau apa gimana bang? Ya tadi ada yang nyium katanya bau anjir. Emang nggak tahu itu apa isinya gitu. Tim Inafis Polres Metro Bekasi segera mendatangi TKP dan memeriksa isi koper misterius itu. Olah TKP pun dilakukan. Bau anyir yang menguar ternyata berasal dari koper hitam yang berisi jasad manusia. Hasil riksa tim Inafis, jasad yang tertekuk ini berjenis kelamin wanita. Korban mengenakan pakaian warna merah hati, celana hitam dan di bagian wajah tertutup kain warna hitam yang ternyata terdapat luka lebam di sana. Tampaknya terjadi benturan di kepala, cuman kita belum bisa pastikan, kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu sehingga kita bisa memastikan luka-lukanya. Untuk kondisi utuh ya bang ya? Oke, sementara seperti itu dulu. Usianya berapa nih? Belum tahu. Kita akan melakukan otopsi dulu ya. Memastikan sebab kematian, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Lewat pemeriksaan 6 saksi di lokasi kejadian dan otopsi terhadap korban, diketahui identitas jenazah dalam koper. Hingga kini penyidik masih mendalami kasus ini guna mengungkap penyebab tewasnya wanita di dalam koper. Muabar dan Johan Taruna melaporkan dari Kabupaten Bekasi dan Jakarta. Dua orang penagih hutang atau debt collector yang terlibat keributan dengan anggota Polri saat melakukan penarikan mobil di tempat parkir salah satu mal di Kota Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap. Saat dilakukan penangkapan, salah seorang debt collector menangis. Robert Johan Saputra, 36 tahun, salah satu penagih utang atau debt collector yang terlibat keributan dengan anggota Polri saat melakukan penarikan mobil di salah satu parkiran mal di Kota Palembang, Sumatera Selatan Maret lalu, menangis saat ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Kasihan bapak. Robert tak kuasa menahan air mata saat polisi mendatangi rumahnya Rabu malam. Selain Robert, polisi juga menangkap Bambang Erwandi, 56 tahun. Keduanya kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Keduanya ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi. Menurut keterangan polisi, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, didapati keduanya berperan mengintimidasi dan melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan milik korban hingga terjadi keributan. Setelah dilakukan pemanggilan 2 kali, tidak hadir. Makanya kami keluarkan surat perintah untuk membawa saksi. Rekan-rekan setelah kami melakukan surat perintah membawa saksi, mengamankan para saksi atau diduga pelaku ini, yang berhasil kami amankan 2 orang. Kami bawa ke kantor, kami lakukan pemeriksaan. Selanjutnya, setelah hasil pemeriksaan, kami lakukan gelar perkara. Sudah cukup bukti-bukti yang dirasa oleh penyidik, kami tingkatkan status menjadi tersangka. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebuah mobil yang digunakan oleh para debt collector saat melakukan penarikan paksa. Kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 10 orang lagi yang turut andil dalam penarikan paksa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian dilakukan 2 pria di sebuah toko kelontong di dalam pasar di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam CCTV tersebut, pelaku mengacak-acak toko dan mengambil uang dari dalam toko. Detik-detik pembobolan sebuah toko kelontong di Los Pasar, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa malam terekam CCTV. Dalam CCTV terekam jelas aksi pelaku yang berjumlah 2 orang. Awalnya pelaku merusak jendela toko untuk bisa masuk ke dalam toko.
Setelah berada di dalam toko, pelaku mengacak-acak toko dan mengambil uang beserta tas. Sebelum kabur, pelaku tak lupa membawa 1 boks rokok dari dalam toko. Diduga pelaku berbagi tugas, 1 orang mengawasi situasi di luar toko, 1 pelaku lainnya bertugas masuk ke dalam toko. Saya kan dikabarin sama tetangga yang jualan sayur, katanya toko saya buka. Setelah saya tutup, saya pulang, terus dikabarin, saya cek ke sini, ternyata kok sudah buka, sudah berantakan semuanya barang-barang saya, terus saya cek CCTV. Ternyata memang benar kalau toko saya ini dibobol sama maling. Naik sepeda orang 2, satunya pakai jas hujan warna ungu, satunya pakai kayak hoodie gitu loh, pakai topi sama masker. Yang pakai mantel itu, jas hujan itu pakai helm. Tua, orangnya agak tua. Tapi yang masuk toko itu muda, anak muda. Nah, terus di dalam toko mereka mengambil apa, Bu? Ngambil rokok sama tas ngaji anak saya, sama uang. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Diduga salah paham, 4 orang juru parkir mengeroyok seorang sopir truk tronton di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga sopir truk mengalami luka di bagian kepala. Kurang dari 3 jam, polisi berhasil meringkus para pelaku pengeroyokan. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan 4 pelaku juru parkir di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Aksi pengeroyokan itu terjadi akibat salah paham antara 4 pelaku juru parkir dan sopir truk. Saat sopir truk melaju di Jalan Raya Narogong, 4 orang juru parkir tersebut hendak menyetop truk, namun dengan jarak yang mepet sehingga sopir truk tak bisa rem mendadak dan nyaris menabrak juru parkir. Akibatnya, pengeroyokan sopir truk mengalami luka di bagian kepala dan kaca mobil pecah. Satreskrim Polsek Cileungsi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengecek lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya meringkus 4 pelaku di sekitar flyover Cileungsi. Telah terjadi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku sebagai juru parkir. Nah, korban sendiri adalah supir truk berusia 54 tahun berinisial AK. Gara-garanya? Kejadian tersebut dipicu karena adanya selisih paham antara si supir dengan juru parkir. Jadi pada saat supir berkendara kendaraan truk di-stop oleh juru parkir, ternyata ada sedikit mepet ya antara mobil dengan juru parkir, sehingga juru parkir tidak terima, terjadi cekcok mulut, kemudian si supir karena takut terus mencoba melarikan diri, dikejar oleh pada juru parkir. Sesampainya di pasar Cileungsi, di depan pasar Cileungsi, Jalan Raya Narogong, Cileungsi Kidul, karena kondisi macet mobil berhenti, si supir dipukuli oleh juru parkir. Sementara itu, sopir truk yang mengalami luka mendapatkan perawatan di Puskesmas Cileungsi dan sudah dimintai keterangan oleh polisi. Kini 4 pelaku sudah diamankan di Polsek Cileungsi guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah ditetapkan dan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Chandrika Cika dan 5 temannya dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Keenamnya dibawa untuk menjalani asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang telah dilayangkan pihak keluarga pada Kamis siang. Dengan masih menggunakan baju oranye, tahanan Polres Jakarta Selatan selebgram Chandrika Cika beserta 5 rekannya pada Kamis siang dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Mereka dibawa untuk menjalani proses asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang sebelumnya sudah diajukan pihak keluarga. Pada Senin lalu, 6 muda-mudi ditangkap penyidik Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan dari sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, mereka diduga sedang melakukan pesta narkoba jenis ganja cair. Setelah didalami, ternyata 6 muda-mudi tersebut merupakan selebgram dan atlet e-sports. Bahwa ke-6 tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan
permohonan rehabilitasi. Jadi kita sudah bersurat juga kepada pihak BNNK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu ya, untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap peredaran ekstasi jaringan Medan, Jakarta yang dikendalikan 2 narapidana dari dalam Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Wonosobo. Tak hanya ekstasi, BNN juga mengungkap peredaran sabu dan ganja dengan 7 orang tersangka. Pengungkapan kasus peredaran ekstasi oleh jaringan Medan, Jakarta bermula saat jajaran BNN mendapat informasi adanya pengiriman narkoba tersebut melalui ekspedisi. Mendapat informasi, BNN melakukan penyelidikan hingga ke sebuah gudang di kawasan Jakarta Barat. Setelah dicek menggunakan X-ray untuk memastikan paket tersebut berisi narkoba, BNN membuntuti ke sosok tersangka penerima paket berinisial DA. Setelah ditangkap, tersangka mengaku dia mendapat perintah menerima paket atas perintah HS yang masih mendekam di Lapas Narkotika Jakarta. Rencananya barang tersebut akan diserahkan ke RA yang berada di Rutan Wonosobo. Selain ekstasi, BNN juga mengungkap peredaran sabu dan ganja. Total 7 orang tersangka ditangkap petugas BNN untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti narkotika berupa 6.344 gram sabu, 1.898 gram ganja, dan 4.386 butir ekstasi. Pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berasal dari pengungkapan 4 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 7 orang tersangka dan antara lain merupakan hasil ungkap kasus melalui jasa pengiriman di Jakarta, Bogor, dan juga jaringan Medan, Jakarta dari dalam sel. Informasi lain, laporan kasus dugaan pelecehan oleh oknum rektor di Gorontalo yang dilaporkan oleh 11 orang pegawai kampus kini dalam proses penyelidikan. Pelaporan dilakukan karena hingga saat ini tidak ada itikat baik dari terduga pelaku untuk minta maaf. Laporan kasus dugaan pelecehan oleh oknum rektor salah satu universitas di Gorontalo saat ini tengah diproses oleh Polda Gorontalo. Belasan pegawai kampus melaporkan tindakan tak senonoh itu pada Selasa sore. Pihak Polda Gorontalo belum melakukan pemanggilan saksi-saksi maupun terlapor karena masih dalam proses penyelidikan. Saat ini untuk masalah laporan yang kemarin tentang salah satu rektor yang ada di Universitas Gorontalo, itu bukan ya, itu saat ini masih dalam proses dan masih dalam proses laporan yang diterima oleh SPKT yang dilaporkan dengan nomor 102 tanggal 23 April kemarin. Dan untuk proses hukumnya saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Untuk pengembangannya ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Tapi untuk saksi-saksinya mungkin dalam saat ini belum dilakukan pemanggilan karena masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya 11 korban melaporkan oknum rektor di Gorontalo ke Ditreskrimum Polda Gorontalo terkait pelecehan seksual. Pelaporan dilakukan karena hingga saat ini tidak ada itikat baik dari terduga pelaku untuk minta maaf. Salah satu korban disebut mendapat pelecehan seksual setelah 5 hari dilantik oleh oknum rektor itu pada tahun 2023. Artinya kami sudah melakukan mediasi, kami menunggu itikat baik dari oknum untuk minta maaf atau klarifikasi bagaimana, tapi beliau tidak ada tanggapan dan hanya menantang saja. Jadi katanya nanti hukum yang proses, jadi kami lanjutkan. Korban menyayangkan sikap pelaku yang menuduh belasan korban pelecehan ini hanya berhalusinasi. Korban berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku sesuai aturan yang berlaku. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Usai sudah Buser hari ini, Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser Asia TV. Jangan lupa subscribe YouTube Liputan Asia TV. Saya Yuliana Funataba pamit undur diri, tetap waspada. Sampai jumpa, salam Asia TV.